Kami semua mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun dari hari Senin sampai dengan hari Minggu. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tema minggu kita hari ini adalah persembahanku untuk Tuhan. Karena itu, kakak undang bangkit berdiri, kita mau bernyanyi, biarpun gunung-gunung beranjak. Musik. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Baik adik-adik, semua adik-adik boleh duduk kembali karena kita akan berdoa. Semua adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, inilah kami anak-anak sekolah minggu memuji Tuhan dan mensyukuri semua berkat Tuhan. Dan biarlah Tuhan hadir di keluarga kami, di rumah kami, di dalam hati kami, supaya kami boleh memberikan yang terbaik pemujian kami untuk Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, semua adik-adik boleh bangkit berdiri lagi. Kita mau memuji Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Kita bernyanyi, betapa hatiku berterima kasih. Musik. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan
seumur hidupku. Baik adik-adik, semua adik-adik boleh duduk kembali. Kita mau mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Dan pada minggu ini, hukum Taurat Tuhan yaitu dari titah kelima. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Titah kelima. Hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Semua adik-adik lipat tangan, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Baik adik-adik, siapa yang bahagia hari ini? Saya. Karena itu, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi Aku Bahagia. Musik. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan beri kelepasan. Hey, beri kelepasan. Hey, beri kelepasan. Baik adik-adik, semua adik-adik lipat tangan. Kita mau berdoa pengampunan dosa. Kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Semua adik-adik boleh duduk kembali karena kita mau membaca epistel atau ayat bulanan di bulan Januari, yaitu dari 1 Korintus 6 ayat 20. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Semua adik-adik lipat tangan. Kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Baik adik-adik, masih sukacita nggak di rumah? Masih. Karena itu adik-adik bangkit berdiri lagi. Kita mau memuji Tuhan dengan lagu Sukacita. Musik. Adalah sukacita di hatiku. Di mana? Di hatiku. Di mana? Di hatiku adalah sukacita di hatiku. Tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Baik adik-adik, semua lipat tangan. Kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Siapa yang mau dengar-dengaran dengan firman Tuhan? Saya. Karena itu adik-adik boleh mempersiapkan Alkitabnya. Dan kita mau bernyanyi Yesus sayang padaku. Musik. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Shalom adik-adik semua. Selamat hari Minggu adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami boleh beribadah dari rumah kami masing-masing. Kami memohon, berilah kami Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti firman Tuhan hari ini dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita akan mendengarkan cerita Alkitab pada minggu ini tertulis dalam Ayub pasal 1 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Mari kita baca adik-adik, kita buka Alkitabnya, adik-adik baca dari rumah ya. Kita baca Ayub 1 ayat 4 sampai ayat 5. Demikianlah bunyinya. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Demikian cerita Alkitab kita adik-adik. Siap. Adik-adik, siapa yang masih ingat seorang yang bernama Ayub? Iya, Ayub adalah seseorang yang berasal dari tanah Uz, nama kampungnya Uz. Dia sangat saleh, dia sangat baik, dia sangat taat kepada Allah dan selalu setia kepada Tuhan walaupun banyak penderitaan yang dialami. Bayangkan adik-adik, Ayub yang tadinya kaya raya, banyak sekali hartanya, tapi habis dan dia jatuh miskin. Dia menjadi gelandangan, menjadi pengemis, meminta-minta sama orang. Anak-anaknya ada 10, 7 laki-laki dan 3 perempuan. Semuanya meninggal adik-adik. Sedih sekali. Istrinya juga pergi meninggalkan Ayub sendirian. Kasihan banget ya adik-adik hidup Ayub. Tapi walaupun begitu, Ayub tetap setia kepada Tuhan. Ayub selalu beribadah dan memberi persembahan kepada Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan yang kita baca tadi menceritakan tentang Ayub yang mempersembahkan korban bakaran untuk Allah. Karena ke-10 anak-anak Ayub sering mengadakan pesta pora. Nah,
kalau mereka pesta pora, adik-adik, mereka suka minum minuman keras dan bisa sampai mabuk. Ayub tahu kalau setiap anak-anaknya berpesta, mabuk-mabukan, pasti anak-anaknya bisa saja telah berbuat dosa dan berkata-kata sampai mengutuki Tuhan karena sudah tidak sadar akibat mabuk. Karena itu, setelah mereka selesai berpesta, keesokan harinya Ayub mengajak semua anak-anaknya, ayo kita beribadah kepada Tuhan. Lalu Ayub membuat korban bakaran untuk memohon pengampunan dari Tuhan, supaya Tuhan mengampuni dosa anak-anaknya. Adik-adik, itulah kebiasaan pada zaman perjanjian lama ya adik-adik. Korban persembahan dengan membakar domba yang terbaik, sampai baunya harum menjadi persembahan bagi Tuhan. Tapi adik-adik harus tahu bahwa kita tidak perlu lagi sekarang memberi persembahan korban bakaran seperti Ayub. Kira-kira kenapa ya adik-adik? Karena pengampunan dosa kita semuanya telah dibayar atau digantikan dengan korban yang kudus di dalam Yesus yang telah mengorbankan dirinya di kayu salib. Itu menjadi tanda keampunan dosa kita. Adik-adik boleh buka Alkitab ya, Kitab Roma pasal 12 ayat 1, di situ dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Nah adik-adik, karena itu persembahan kita tidak lagi sekedar memberi persembahan setiap hari Minggu saat ibadah sekolah Minggu. Tapi persembahan kita adalah tubuh kita sebagai persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Siapa yang mau seperti Ayub? Dia rajin memberi persembahan kepada Tuhan dan hidupnya selalu berkenan bagi Tuhan. Bagaimana supaya hidup kita berkenan bagi Tuhan, adik-adik? Rajin beribadah sekolah minggu. Adik-adik bisa juga mengingatkan teman-temannya ya. Ayo di WA teman-temannya. Kirim YouTube channelnya Ibadah Sekolah Minggu HKBP yang dibuat oleh Kairos TV. Kirim ya adik-adik ke teman-teman. Mau yang di kampung, mau saudara kita kirim. Ayo kita sama-sama beribadah sekolah minggu. Itulah persembahan kita yang berkenan bagi Tuhan. Apalagi adik-adik? Bernyanyi memuji Tuhan. Lalu berdoa, rajin belajar. Apalagi adik-adik? Taat pada orang tua. Siapa yang selalu mendengarkan nasihat orang tua? Iya. Membantu orang tua siapa? Membantu orang tua membereskan tempat tidur, menyapu rumah, mencuci piring. Banyak lagi cara kita untuk membuat kita berkenan bagi Tuhan. Ada itu lagunya adik-adik. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengajari kami agar kami rajin memberikan persembahan di dalam kehidupan kami, melalui tubuh kami, melalui tangan, mulut,
kaki, melalui pujian kami, melalui pikiran kami. Biarlah hidup kami menjadi persembahan bagi Tuhan. Kami memohon di masa pandemik ini yang belum selesai Tuhan, kiranya Tuhan selalu memberi kesehatan kepada kami semuanya, kepada mama, papa, adik, kakak, teman-teman, dan semua orang-orang yang kami kasihi. Kakak-kakak guru sekolah minggu kami juga, guru-guru kami, Amang, Inang Pendeta, dan semua orang-orang yang kami sayangi. Kiranya kami semua selalu diberkati kesehatan oleh Tuhan. Kami berdoa bagi teman-teman kami yang sedang sakit pada hari ini, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Kami serahkan hidup kami Tuhan dalam seminggu ini, dalam kegiatan belajar kami, berikan kami kepintaran, agar kami juga rajin mengerjakan PR-PR kami dari sekolah. Terima kasih Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nah adik-adik, tentunya tadi sudah mendengar firman Tuhan. Persembahan kita hanya untuk Tuhan. Karena itu kita mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan sambil bernyanyi Di Son Adong Huboan Tuhan. Musik. Di son adong huboa Tuhan, parbueni ngoluku na soltar glomian, sari ama argana Tuhan, molosai di rajuma sudedekan basang, jaloma Tuhan, sailas marohan. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sebelum kita menutup ibadah kita berdoa. Bapa kami, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Baik adik-adik, karena ibadah kita sudah selesai, karena itu kami semua mengucapkan Selamat Hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.